semua tetap ada namanya resiko, oke? Nah, kemarin resiko yang ngelong ada, short menang. Dan sekarang resikonya yang kayaknya bukan resiko sih, ini murni gambling aja karena benar-benar ngikutin bukan data terbaru sih, data yang akan dijadikan patokan untuk beberapa momen ke depan ya. Nah, jadi memang ya aku akui ya untuk saat ini I'm lost gitu ya. Dan sebenarnya sama aja dengan yang kejadian yang udah-udah ya. Awalnya selalu dipukul loss ya, and then the ending itu profitnya gede banget karena udah yakin banget shortnya itu dari atas gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini juga ya, karena berhubungan nih, tanda kutip nih, berhubungan dengan data CPI yang ini udah kayak Tuhan yang nggak mungkin bakal kita bisa lawan arah marketnya, mau dia overbought, mau dia RSI-nya level 100 atau gimana, itu tetap mengikuti arah data tersebut. Nah, jadi aku nggak berani lagi, maksudnya nggak akan ngeklaim lagi A, B, C segala macam sebelum data ini muncul, karena trading plan aku ya aku stopkan sampai ini, stop loss di 18.5 jikalau ya, sekali lagi jikalau datanya positif, dan akan mulai trading plan baru. Tapi untuk apakah ke-13-nya tidak jadi di trading plan? Tentu saja jadi. Kita masih melihat gitu ya. Soalnya di sini kan ada area juga gitu. Nah, oke, jadi aku di sini mau berbagi aja karena semua itu punya dua versi ya. Kadang yang bull menang, kadang yang bear menang gitu ya. Nah, semua itu ada perspektif, tapi yang tetap kalah itu adalah yang belanja spot dari atas gitu ya. Yang belanja spot dari tahun lalu akumulasi sebenarnya nggak salah juga, tapi ya rugi juga gitu sebenarnya. Kalau kalian hitung mending kalian belinya di bawah gitu ya. Kalau dibeli di kemarin ya mungkin bisa aja momentum yang cukup bagus juga untuk scalping. Sekali lagi scalping bukan long term, oke? Nah, sekali lagi kita akan melihat beberapa analisa. Nah, aku akan jelaskan karena juga ini sebagai bantuan ya. Sekali lagi tidak ada yang pasti ya. Tapi ya tergantung keyakinan aja ya. Nah, semua orang pun juga bisa salah, juga bisa benar. Oke, ini salah satu contohnya untuk BTC ya. Ini yang teman aku share tadi. Di sini udah muncul short dari beberapa hari yang lalu ya. Ini daily ya. Kalian bisa lihat dari beberapa hari lalu udah muncul short, kemudian masih ngepump. Ini indikator langsung dari Binance ya. Dan sama aja salah gitu. Manusia bisa salah, sistem pun bisa salah, oke? Kemudian yang kedua, nah ini dari data monthly return ya. Di 2019 itu kan tahun akumulasi ya, yang harusnya di Desember itu udah cuan gitu ya. Tahun akumulasi di 2018 Januarinya itu masih crash. Ya, sekali lagi Januari masih crash. Itu crash terakhir sebelum dia ngepam yang sebegitu dahsyatnya. Ya, itu Januari. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini yang aku merahin nih, ini Januari. Dan di 2023 Januari kan baru bulan ini. Jadi belum ada kelihatan Januarinya kita bakal sentimen yang kemana. Karena open di Januari bulan ini kemarin kan di 16.6 ya. Sekarang di 18.2 lah gitu ya. Nah, itu kurang lebih sekitar 1.200 bedanya ya. Nah, jadi ya masih ada chance itu naiknya udah sekitar 7%-an. Masih ada chance juga untuk turun gitu. Oke, kemudian ini lagi plan, bukan plan aku ya. Sekali lagi kita berbagi aja. Karena ini aku nemu-nemu plan orang juga. Karena apa? Karena ya kita nggak bisa trading sendiri. Harus ada bukan bantuan sih sebenarnya. Harus ada perspektif. Sudut pandang A memandang apa, sudut pandang B memandang apa. Di sudut pandang B, orang ini ya dia bisa tepat memprediksi 18.5 ya sebelum kejadian, dan setelah itu baru turun ke 13.000 ya. Nah, itu nggak tahu alasan turunnya apa, dia hanya gambar ya, karena di situ rejection 3 kali ya. 1 2 3 persis dengan yang aku bilang kemarin yang di titik 21.000 ini ya. Nah, jadi kalau yang di 21.000 ini ya, ini kemarin kan crashnya karena karena FTX ya. Nah, itu crashnya di situ. Ya, kita nggak tahu lagi berita apa yang akan ada di kali ini ya yang mengakibatkan turun. Kalau nggak kan intinya bisa breakout gitu, oke? Nah, jadi ini perspektif aja ya. Kalian kalau mau percaya mau enggak juga ya enggak masalah, uangnya uang kalian masing-masing. Next, ini pola yang kalau kita lihat hampir mirip dengan pola ini ya, yang pada endingnya ya pola ini kayak gini. Ini Euro USD hanya historical aja, bukan patokan yang bilang lah ini kok diperbandingkan dengan
Euro USD ini nggak masuk akal gitu. Karena waktu itu aku ngebandingkan Bitcoin dengan S&P 500, ya banyak yang protes. Tapi ternyata korelasinya itu berdasarkan chart, bukan berdasarkan apa yang kita perbandingkan. Kecuali kita bandingkan, apa ya, ya yang nggak masuk akal lah. Tapi kalau misalnya sama-sama indeks ya, mata uang gitu ya, dan memiliki chart, itu historicalnya kurang lebih hampir sama dengan terjadi market ya. Nah di sini ya dia pom-pom 2 kali ya, dia kayak membentuk double top ya, double top di bagian sini, kemudian dia rejection yang keras di trend line-nya, resist trend line-nya, kemudian bikin lower low yang baru lagi. Ini persis dengan yang kejadian di sini ya. Dia membentuk dua top lagi, kemudian dia rejection di area ini. Nah ini kalau yang ini kurang lebih sama dengan yang ini, dan kemudian mengakibatkan terjun ya. Baru setelah itu, setelah new low ya, baru kita ke uptrend lagi. Nah ini lagi, nah ini yang mungkin paling penting. Kalau kita lihat dari yearly, opennya tuh udah bagus banget gitu, hijau. Tapi sadar nggak kalau open itu bisa aja termanipulasi seperti yang terjadi di tahun ini. Ini di tahun 2019, sorry. Ini di tahun berapa ya? Bentar, ini bukan bulan, ini bulanan nggak sih? Ya, ini 2020 ya. Nah, ada lagi yang yearly, yang dia nge-week dulu baru bisa bikin pattern naik gitu ya. Nah, ini di 2020. Nah, ini yang di 2019-nya ya. Nah, jadi ya semua tuh ada chance aja untuk bikin ekor lagi, karena nggak mungkin juga dia langsung candlenya full bar kayak gini. Nah, kalau full bar kayak gini udah pasti sebenarnya bisa aja di bullish year. Tapi kalau di bullish year itu full bar juga pasti nge-wick atas gitu. Sempat juga nge-wick bawah. Tapi kalau candle full kayak gini, nah ini yang harus dihati-hatikan. Kenapa? Karena ada chance untuk ke bawah dulu, untuk dia bikin tail atau ekornya baru terjun atau baru naik lagi gimana pun itu. Nah, tapi plan aku tetap masih sama. Tidak ada yang berubah. Kalau kalian mau bilang A, B, C terserah. Ini hanya perspektif dari manapun. Dari siapapun juga boleh menyampaikan perspektifnya, dan sekali lagi ya aku akui kemarin aku loss dan tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Dan inilah dia. Dan kita bertemu menunggu data CPI. See you in the next video.